Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Suatu pagi yang cerah di tengah keramaian istana, Baginda Raja Harun Ar-Rasyid sedang duduk di singgasananya. Di tangannya ada sebuah kitab yang baru saja selesai dibaca. Kitab itu menceritakan tentang kehebatan Nabi Sulaiman, seorang raja agung yang memiliki kekuasaan atas manusia, jin, dan hewan. Salah satu kisah yang menarik perhatian Baginda adalah bagaimana Nabi Sulaiman bisa memerintahkan para jin untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Baginda Raja terpesona. Hebat sekali Nabi Sulaiman, gumamnya sambil memandang langit-langit istana. Lalu Baginda termenung, memikirkan sesuatu yang tiba-tiba muncul di benaknya. Andai aku juga bisa memindahkan istanaku ke atas gunung, tentu akan lebih indah. Aku bisa melihat seluruh negeri ini dari ketinggian, pikir Baginda dengan mata berbinar. Namun Baginda tahu dirinya tidak memiliki kekuatan seperti Nabi Sulaiman. Tetapi, siapa bilang ia tidak bisa mewujudkan keinginan itu? Bukankah di negerinya ada Abu Nawas, seorang cerdik yang selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas mustahil? Tanpa menunggu lama, Baginda memanggil pengawal istana. Cepat panggil Abu Nawas untuk menghadapku sekarang juga. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas tiba di hadapan Baginda. Ia masuk dengan langkah hati-hati, menyadari bahwa panggilan mendadak seperti ini biasanya bukan pertanda baik. Ampun tuanku, apa yang dapat hamba lakukan untuk melayani Baginda yang mulia? Tanya Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Baginda Raja tersenyum, namun di balik senyum itu, ada kilatan iseng di matanya. Abu Nawas, aku baru saja membaca kisah tentang Nabi Sulaiman. Tahukah engkau bahwa beliau bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dengan mudah? Tentu hamba tahu tuanku, jawab Abu Nawas dengan hati-hati. Bagus, karena itu, aku ingin engkau memindahkan istanaku ini ke atas gunung, agar aku bisa menikmati pemandangan dari sana. Kau harus menyelesaikan tugas ini dalam waktu sebulan. Mata Abu Nawas membelalak. Ia mencoba mencari alasan untuk menolak. Tetapi satu tatapan Baginda sudah cukup untuk menghentikan semua pikirannya. Menolak perintah raja bukanlah pilihan, kecuali ia ingin dihukum. Ampun tuanku, hamba akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan titah Baginda, jawab Abu Nawas dengan suara yang hampir bergetar. Baginda Raja tampak puas. Bagus, aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Abu Nawas pulang ke rumahnya dengan hati yang berat. Setiap malam ia termenung di bawah rembulan, memikirkan cara untuk melaksanakan tugas ini. Bagaimana mungkin aku memindahkan istana sebesar ini ke atas gunung? Bahkan jin pun tidak akan sanggup. Hari-hari berlalu dengan penuh kegelisahan. Abu Nawas hampir tidak bisa tidur atau makan dengan tenang. Tetapi pada hari ke-9, sebuah ide cemerlang tiba-tiba melintas di benaknya. Wajahnya yang suram berubah menjadi penuh semangat. Aku tahu apa yang harus kulakukan, serunya sambil tersenyum lebar. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menghadap Baginda Raja. Ia masuk dengan langkah percaya diri, berbeda dengan sebelumnya. Ampun tuanku, hamba datang ke sini untuk mengajukan beberapa usul agar pekerjaan hamba memindahkan istana dapat berjalan lancar, kata Abu Nawas dengan nada serius. Baginda Raja mengangguk. Baiklah, apa usulmu? Hamba mohon agar pemindahan istana dilakukan tepat pada Hari Raya Idul Adha, yang kebetulan tinggal 20 hari lagi, kata Abu Nawas. Baginda terdiam sejenak, lalu mengangguk. Kalau itu usulmu, aku setuju. Hamba juga memohon agar Baginda menyembelih 10 ekor sapi gemuk pada hari itu untuk dibagikan kepada fakir miskin, tambah Abu Nawas. Baginda tersenyum. Usulmu kuterima. Aku akan memerintahkan pengawal untuk menyiapkan semuanya. Abu Nawas pulang dengan hati riang. Sekarang tinggal menunggu waktunya saja, pikirnya. Desas-desus tentang proyek besar ini mulai menyebar ke seluruh pelosok negeri. Semua orang membicarakan bagaimana Abu Nawas akan memindahkan istana ke atas gunung. Sebagian besar rakyat merasa yakin bahwa Abu Nawas pasti punya cara. Bagaimanapun juga, selama ini ia selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas aneh yang dibebankan padanya. Namun ada juga yang meragukan kemampuannya. Mana mungkin manusia biasa memindahkan istana sebesar itu? Kata seorang pedagang di pasar.
Jangan remehkan Abu Nawas. Dia selalu punya cara, sahut yang lain. Hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Rakyat berkumpul di lapangan untuk melaksanakan salat Idul Adha. Seusai salat, 10 ekor sapi yang telah disiapkan oleh baginda disembelih. Dagingnya dimasak dan dibagikan kepada fakir miskin. Semua orang merasa senang, tetapi mereka juga tidak sabar menantikan aksi Abu Nawas. Setelah semua urusan kurban selesai, giliran Abu Nawas untuk melaksanakan tugas beratnya. Ia berjalan menuju istana dengan langkah mantap, diikuti oleh rakyat yang penasaran. Sesampainya di depan istana, Abu Nawas berhenti dan memandang bangunan megah itu. Baginda Raja juga keluar dari istana, berdiri di sampingnya. "Abu Nawas, apakah engkau sudah siap memindahkan istanaku?" tanya baginda. "Ampun tuanku, hamba sudah siap sejak tadi," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda mengerutkan dahi. "Kalau begitu, apa yang engkau tunggu?" Abu Nawas melangkah beberapa langkah mendekati istana, lalu berbalik menghadap baginda. "Ampun tuanku, sebelum memindahkan istana, hamba perlu memastikan satu hal. Apakah istana ini sudah benar-benar kosong? Tidak ada orang di dalamnya?" Baginda mengangguk. "Tentu saja, aku sudah memerintahkan semua orang untuk keluar." Abu Nawas tersenyum lebar. Ia membalikkan badan, menghadap rakyat yang berkumpul. Dengan suara lantang, ia berseru, "Baiklah, rakyat sekalian, kini saatnya kita memindahkan istana baginda. Aku akan berdiri di sini, sementara kalian semua mengangkat istana ini dan meletakkannya di pundakku. Setelah itu, aku akan membawanya ke atas gunung." Rakyat terdiam. Baginda Raja terpana. Ia tidak menyangka Abu Nawas akan berkata seperti itu. "Bagaimana tuanku? Bukankah hamba hanya butuh bantuan kecil dari rakyat untuk memulai pekerjaan ini?" kata Abu Nawas dengan senyum penuh arti. Baginda akhirnya tertawa terbahak-bahak. Ia mengerti bahwa Abu Nawas telah menemukan cara cerdik untuk menghindari tugas yang mustahil itu. Baginda Raja tidak marah. Sebaliknya, ia mengakui kecerdikan Abu Nawas. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Aku tidak akan memaksamu memindahkan istana ini, tapi aku tetap memberimu hadiah atas kecerdikanmu." Rakyat pun bersorak gembira. Hari itu menjadi hari yang penuh kebahagiaan, dan Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa dengan akal dan humor, bahkan tantangan yang paling mustahil pun bisa diatasi. Di negeri Baghdad yang makmur, Baginda Raja Harun al-Rashid dikenal sebagai seorang raja yang bijaksana, tetapi juga gemar menguji kecerdikan orang-orang di sekitarnya. Dan tidak ada orang yang lebih sering dipanggil untuk diuji selain Abu Nawas, si cendekiawan licik yang selalu punya akal untuk keluar dari segala jebakan. Hari itu, di tengah hiruk pikuk istana, Baginda merasa bosan. Ia mengeluhkan perutnya yang kerap merasa tidak nyaman. Dengan gerakan malas, Baginda beranjak dari singgasananya dan memanggil tabib istana. Setelah pemeriksaan singkat, tabib menyimpulkan bahwa Baginda menderita serangan angin. "Angin?" seru Baginda. "Aku seorang raja. Bagaimana mungkin aku kalah oleh sesuatu yang bahkan tidak terlihat?" Tabib mencoba menenangkan Baginda, tetapi ide baru muncul di kepala sang raja. "Aku tahu, ini saat yang tepat untuk memanggil Abu Nawas." Di kediamannya yang sederhana, Abu Nawas sedang sibuk memperbaiki genting rumahnya yang bocor. Ia berharap hari itu akan tenang tanpa kejutan dari Baginda. Tetapi harapan itu sirna ketika seorang utusan datang membawa perintah agar ia segera menghadap ke istana. Dengan hati bercampur aduk, Abu Nawas berjalan menuju istana. "Entah apa lagi kali ini," gumamnya. "Kalau bukan tugas mustahil, pasti jebakan pertanyaan aneh." Setibanya di istana, Abu Nawas disambut dengan senyuman lebar dari Baginda. Senyuman yang selalu menjadi pertanda bahwa tugas kali ini tidak akan mudah. "Abu Nawas, aku punya pekerjaan untukmu," kata Baginda, langsung ke inti pembicaraan. "Ampun tuanku, apakah hamba yang hina ini bisa menolong Baginda?" tanya Abu Nawas dengan hati-hati. Baginda mendesah dramatis lalu berkata, "Akhir-akhir ini aku sering merasa tidak nyaman. Tabib mengatakan bahwa aku diserang angin." Abu Nawas mengangguk, mencoba memahami arah pembicaraan. "Karena itu, aku ingin engkau menangkap angin itu dan memenjarakannya untukku." Abu Nawas melongo. Bibirnya bergerak, mencoba merangkai kata, tetapi tak satu pun yang keluar. Ia berdiri mematung seperti patung marmer di sudut istana.
"Apa kau tidak mendengar perintahku, Abu Nawas?" tanya Baginda tersenyum penuh arti. "Ampun tuanku, hamba mendengar. Tetapi, apakah Baginda serius?" "Tentu saja aku serius. Engkau punya waktu 3 hari. Kalau gagal, aku akan menghukummu. Sekarang pulanglah dan mulai bekerja." Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Ia duduk di depan rumah sambil memandangi langit. Bagaimana mungkin aku menangkap sesuatu yang tak bisa dilihat? Bahkan jika aku berhasil menangkapnya, bagaimana aku membuktikan bahwa itu benar-benar angin? Tetangga-tetangga Abu Nawas mulai bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu murung. Salah seorang tetangga, seorang tukang kayu bernama Karim, mendekatinya. "Abu Nawas, kau tampak tidak seperti biasanya. Ada masalah besar?" Abu Nawas mendesah. "Oh Karim, aku diberi tugas oleh Baginda untuk menangkap dan memenjarakan angin. Katakan, bagaimana aku bisa melakukan itu?" Karim tertawa. "Ah, itu pasti hanya lelucon Baginda. Jangan terlalu serius." Tetapi Abu Nawas tahu, perintah Baginda tidak pernah sekadar lelucon. Jika ia gagal, hukumannya bisa sangat berat. "Aku harus menemukan cara," pikirnya. Hari pertama berlalu tanpa hasil. Abu Nawas mencoba berbagai cara untuk menangkap angin. Ia mengambil sebuah jaring ikan dan berdiri di ladang yang berangin kencang. "Mungkin aku bisa menjaring angin seperti ikan," pikirnya. Tetapi setelah berjam-jam, ia hanya mendapat tatapan bingung dari petani-petani yang lewat. Hari kedua, Abu Nawas mencoba menggunakan kantong besar. Ia membuka kantong itu lebar-lebar di tempat yang berangin, berharap angin akan masuk ke dalamnya. Tetapi ketika ia menutup kantong itu dan membawanya ke rumah, yang ia temukan hanyalah kantong kosong. Waktu semakin menipis. Di malam kedua, Abu Nawas nyaris putus asa. Ia duduk termenung di dekat perapian ketika tiba-tiba perutnya berbunyi. "Ah, aku lapar," katanya sambil membuka penutup panci berisi sup hangat. Tetapi begitu ia membuka panci itu, sebuah ide muncul di benaknya. "Tunggu, bukankah aku bisa membuat angin sendiri?" Keesokan paginya, Abu Nawas bangun dengan semangat baru. Ia mengumpulkan botol-botol kaca dan mulai mempersiapkan sesuatu. Ia memastikan semuanya rapi sebelum menuju istana. Setibanya di gerbang istana, pengawal-pengawal sudah menunggunya. "Baginda sangat tidak sabar menunggumu, Abu Nawas," kata salah satu pengawal. Abu Nawas masuk ke aula utama, di mana Baginda Raja sudah duduk di singgasananya dengan penuh antusias. "Sudahkah engkau berhasil, Abu Nawas?" tanya Baginda, matanya berbinar. "Sudah tuanku," jawab Abu Nawas dengan wajah serius. Ia mengeluarkan sebuah botol kaca yang tertutup rapat. "Di dalam botol ini, hamba telah memenjarakan angin sesuai dengan perintah Baginda." Baginda mengambil botol itu dan menimangnya. "Mana angin itu? Aku tidak melihat apa-apa." "Ampun tuanku, angin memang tidak bisa dilihat. Tetapi jika Baginda ingin membuktikan bahwa angin ada di dalam botol ini, Baginda hanya perlu membuka tutupnya," jawab Abu Nawas dengan tenang. Dengan penuh rasa ingin tahu, Baginda membuka tutup botol itu. Seketika aroma busuk menyengat memenuhi ruangan. Para pengawal yang berdiri di dekat Baginda langsung menutup hidung mereka. Sementara Baginda terbatuk-batuk. "Bau apa ini, Abu Nawas?" teriak Baginda, matanya melotot marah. Abu Nawas menjawab dengan nada penuh kepolosan. "Ampun tuanku, itu adalah angin yang hamba tangkap sendiri. Hamba buang angin dari tubuh hamba, lalu segera memasukkannya ke dalam botol dan menyumbatnya agar tidak kabur." Ruangan istana sunyi, semua orang menahan napas menunggu reaksi Baginda. Tetapi yang terjadi berikutnya sungguh tidak terduga. Baginda meledak dalam tawa yang begitu keras hingga tubuhnya berguncang. "Abu Nawas, kau memang tak ada duanya. Aku harus mengakui bahwa ide ini sangat kreatif, meskipun hidungku harus menderita karenanya." Sekali lagi, Abu Nawas berhasil lolos dari tugas mustahil dengan kecerdikannya. Baginda memberinya hadiah berupa kantong penuh uang emas, yang sebagian besar ia bagikan kepada fakir miskin. Sejak hari itu, Baginda tidak pernah lagi meminta Abu Nawas untuk menangkap sesuatu yang tidak terlihat. Tetapi Baginda tahu, selama Abu Nawas ada di negerinya, tak ada jebakan yang terlalu sulit untuk dipecahkan dengan akal cerdik dan humor. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas perhatian subscriber yang budiman.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.